Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Victim. Film yang bergenre horor yang dirilis tahun 2006 ini menceritakan tentang wanita yang bekerja sebagai model reka kejadian ulang kasus pembunuhan di kepolisian. Dan ketegangan pun terjadi di sini. So, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ting. Dia ini sangat menyukai sekaligus mempunyai bakat dalam akting. Dan ia memiliki cita-cita jadi artis terkenal yang berharap suatu saat nanti bisa main film. Akan tetapi, bukannya bermain film, di sini bakat Ting malah dilirik oleh salah satu polisi yang bernama Letnan T, di mana sang letnan ingin mengajak Ting untuk menjadi model reka kejadian ulang kasus pembunuhan. Akan tetapi, di sini Ting membutuhkan waktu untuk menerima tawaran dari sang letnan. Dan setelah beberapa saat melihat peluang jika mungkin saja ini akan menjadi batu loncatannya si Ting agar bisa menjadi artis yang terkenal. Pada akhirnya Ting pun bekerja seolah-olah dia bermain film dan memerankan reka kejadian ulang dengan sangat baik. Bahkan namanya pun sampai masuk koran dan menjadi terkenal. Tidak lupa juga Ting selalu mendoakan korban-korban pembunuhan setelah ia bekerja. Bahkan arwah-arwah korban pembunuhan itu juga menyampaikan kata berterima kasih kepada si Ting ini. Hingga akhirnya terjadilah kasus pembunuhan yang membuat Thailand seketika itu menjadi gempar atas kasus kejadian pembunuhan ratu kecantikan dari Thailand. Di sini Ting pun langsung menelpon sang letnan agar dia bisa memerankan reka kejadian ulang itu. Tentu saja dengan begitu dirinya pasti akan disorot TV-TV besar. Singkat cerita, Ting pun mempelajari kasus pembunuhan ratu kecantikan yang bernama Min itu. Bahkan Ting juga belajar meniru cara bicaranya si Min dengan harapan aktingnya semakin baik dan bagus. Tapi tanpa disadari oleh si Ting, yang mana pada malam itu tiba-tiba saja arwah dari Min datang dan membantu Ting dalam hal berakting. Kemudian keesokan harinya Ting juga mendatangi tempat kejadian kasus pembunuhan sekaligus meminta izin dalam memerankan perannya nanti. Tapi tanpa disadari, di sini Ting malah pingsan dan bermimpi melihat Min, yang mana Min mengatakan kepada Ting jika bukan dia pelakunya. Dan ini yang terjadi. Di sini Ting pun langsung menelpon sang letnan dan mengatakan jika pelaku pembunuhan Min bukanlah suaminya yang bernama Juran yang seperti diberitakan di TV-TV itu. Namun tiba-tiba ini yang terjadi.
karena Ting belum sempat menjelaskan lebih lanjut kepada sang letnan, yang akhirnya hari itu dia pun melakukan reka kejadian ulang. Akan tetapi dalam reka kejadian ulang itu, di sini Ting melihat Min yang bisikan jika bukan Juranlah sang pelakunya. Dan ini yang terjadi. Kemudian Ting pun sempat dirasuki oleh arwahnya si Min. Namun sebelum Min mengatakan nama pelaku sebenarnya itu, ternyata sang letnan pun datang dan langsung menyadarkan si Ting, yang akhirnya kasus pun ditutup dengan Juran tetap ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan itu. Tapi karena Ting merasa tidak puas, Ting pun pergi ke paranormal untuk membantunya agar bisa berkomunikasi dengan arwahnya si Min. Yang mana Min pun memberi petunjuk gambar seorang wanita. Dan setelahnya Ting pun membawa gambar itu ke kantor polisi, yang ternyata gambar wanita itu adalah salah satu sahabat dari Min, sekaligus dokter bedah pribadinya Min yang bernama Fai. Setelah itu, Ting pun pergi ke rumahnya si Fai, dan di sana Fai mengatakan kepada Ting jika dia mirip sekali dengan Min. Dan Fai pun akan memberitahu segalanya jika Ting mau menuruti keinginannya itu, yaitu ia ingin mendandani wajah Ting yang mirip dengan si Min. Kemudian ketika itu juga Ting pun diberikan bayangan ketika Fai bikin meninggoykan si Min itu. Di sini ternyata diakibatkan Min menolak cintanya si Fai, alias si Fai ini ternyata seorang lesboy. Kemudian karena Ting sudah mengetahui jika si Fai lah yang membunuh si Min, di sini si Fai pun berniat akan membunuh si Ting. Akan tetapi di sini untungnya sang letnan datang dan langsung menembak si Fai di tempat. Dan ternyata itu adalah sebuah adegan film yang dibintangi oleh seorang artis yang bernama Mai. Ya, namun emang ceritanya untuk mengungkapkan kejadian kematian dari Miss Thailand seketika itu. Akan tetapi di sini ada berita yang menghebohkan dalam proses pembunuhan film itu, karena banyak sekali kru film yang selalu dibisikkan oleh suara wanita yang mengatakan jika Miss Thailand yang bernama Min itu datang ketika proses pembuatan filmnya. Dan bahkan beberapa kali Ting atau yang kita sebut saja sekarang namanya Mai sempat kerasukan, walaupun setelah itu si Mai nggak sempat ingat apapun. Yang akhirnya kru TV sekaligus paranormal berusaha memberikan sesajen di tempat syuting. Akan tetapi itu tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat paranormal itu meninggoy. Bahkan ketika bagian editing, mereka merasa jika banyak sekali kejanggalan dalam pengambilan film itu, dan sempat juga tertangkap penampakan. Ketika sutradara yang bernama Sen mencoba mengecek kembali rekaman itu, tiba-tiba saja ini yang terjadi. Dan di tempat yang lain, Mai ditelepon oleh sutradara Sen yang mengatakan jika Mai harus hati-hati. Namun telepon itu pun langsung terputus. Setelah itu, bagian editing menelpon Mai dan mengabarkan jika sutradara Sen sudah meninggoy di pagi hari tadi.
Dan yang membuat Mai heran di sini ialah tadi jadi siapa yang menelponnya? Sampai akhirnya ada sosok yang menyeramkan muncul di belakangnya si Mai. Dan ini yang terjadi. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari si Mai saja. Tapi gangguan itu semakin menjadi-jadi yang akhirnya Mai pun berkunjung ke makamnya si Min yang berharap jika Min tidak mendatanginya lagi. Akan tetapi ketika Mai ingin masuk ke apartemennya, tiba-tiba saja ini yang terjadi. Dan Mai pun sadar jika dirinya kembali kerasukan dan sudah berpakaian tradisional dan menari di tempat umum. Lalu Mai pun langsung menelpon ke kru TV dan mengatakan apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya selama kerasukan. Akan tetapi sebelum sempat dijelaskan, ternyata kru TV itu sudah diserang oleh si hantu. Yang akhirnya Mai pun datang sendiri ke tempat kru TV itu berada. Dan di sanalah ia melihat komputer yang di dalamnya terdapat catatan di hari pertama mereka melakukan syuting. Karena ternyata di hari pertama itu si Mai sudah kerasukan akibat ia memegang sebuah mahkota tua. Dan sutradara yakin jika mahkota itu bukanlah properti dari filmnya itu, melainkan hadiah dari seseorang yang mengaku fans darinya si Mai. Dan Mai pun semakin yakin jika ia harus menyingkirkan mahkota itu jika ingin lepas dari gangguan hantu tersebut. Kemudian ketika Mai sudah mendapatkan mahkota itu, awalnya dia di sini berniat langsung ingin menghancurkannya. Akan tetapi tiba-tiba saja hantu itu mencoba memainkan mahkota itu kepada si Mai. Dan ini yang terjadi. Dan Mai pun tanpa sadar sudah berada di suatu tempat yang ternyata sosok hantu itu ialah salah satu fans beratnya dari si Mai yang telah meninggoy akibat malpraktek operasi plastik yang berharap hantu itu bisa mirip dengan si Mai. Dan ternyata jasad dari hantu itu dibuang di sebuah sungai dan sampai sekarang belum ditemukan. Namun setelah jasad wanita itu ditemukan dan dimakamkan dengan layak, di sini Mai pun mengira jika gangguan hantu itu sudah lenyap atau berakhir. Akan tetapi ternyata sosok hantu itu masih menyimpan dendam kepada si Mai dan ingin menguasai tubuhnya si Mai. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Wassalam. Yoyoy, akhirnya selesai juga alur film The Victim. Ini filmnya rame seperti biasa. Bang Malik menyarankan nonton filmnya langsung ya. Walaupun maaf aja ini, nge-reviewnya kalau ada yang nggak suka sama suaranya Bang Malik ya nggak apa-apa, mohon maaf.
Ya dimaklumkan sajalah, Bang Malik mah juga masih baru ya. Ya jadi film ini tuh tentang nggak pernah nyerah untuk menggapai cita-cita, anjay. Jadi kan si Mai kan bercita-cita untuk jadi artis Hollywood. Tapi malah jadi ini kan, jadi apa namanya tuh, artis reka adegan di kepolisian. Tapi kan terkenal juga sampai punya fans sampai meninggoy fansnya juga lah. Operasi plastik biar mirip si Mai. Ya tapi ya begitulah dengan kehidupan di dunia nyata juga sama. Ya walaupun cita-cita kita apa ya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya mungkin sang pencipta lebih tahulah yang terbaik buat kita. Ya siapa tahu misalnya nggak apa ya kayak contoh kayak si Mai ini kan mau jadi artis malah jadi artis reka adegan, tapi ya terkenal juga kan lewat jalan lain dan mungkin yang terbaik gitu loh. Oke, sekian alur film dari saya. Tidak lupa Bang Malik mengucapkan maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan dan tidak enak didengar, ya nggak usah didengar gitu kan. Bang Malik kan tidak maksa. Oke, sekian alur film dari Bang Malik alias dari saya sendiri ya Bang Malik gitu loh. Sekian, yuk, wassalam.